Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya di pagi hari ini? Tentu kabarnya adalah kabar yang diberkati oleh Tuhan, kabar baik ya. Nah anak-anak, di pagi hari ini kembali lagi kita beribadah memuji memuliakan Tuhan sebelum kita belajar. Ayo siapkan hatinya untuk boleh memuji Tuhan. Ayo kita menaikkan pujian yang mengatakan Engkau kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia nama. Katakan lebih sungguh, Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Anak-anak, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kasih sayang Tuhan telah menyertai kami. Terbukti pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan ibadah kami. Biarlah tangan Tuhan yang boleh memimpin dari awal sampai selesai. Berkati kami semua ya Tuhan, berikan kami semangat di dalam memuji Engkau, terlebih nanti untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan Yesus di dalam rumahku. Yang semangat ya semuanya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family,
Yesus selamanya. Puji nama Tuhan, kita bisa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan saatnya anak-anak kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Kangen-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tanganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Anak-anak sekali lagi mari kita nyanyikan lagu ini. Firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Ya anak-anak, kita tadi sudah selesai memuji Tuhan. Kita tadi sudah bersama-sama bersukacita menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan sekarang saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk semua tangannya dilipat, kita mau bersatu di dalam doa sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama kami tadi memuji Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang Kau berikan hingga pada saat ini kami dapat ada sebagaimana kami ada. Dan pada pagi ini Tuhan,
Kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya dapat memahami firman Tuhan hari ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, sekarang kita mau belajar firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat ke-13 sampai dengan 31. Vero ulang ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat ke-31. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama mengetahui bahwa tema pada hari ini adalah memuji Tuhan selalu. Ingat temanya ya, memuji Tuhan selalu. Nah, anak-anak, kita mau berbicara mengenai memuji Tuhan. Nah, tapi cerita hari ini sebelum Bu Vero bercerita, Bu Vero mau tanya ke anak-anak. Anak-anak tahu nggak sih apa itu penjara? Coba tanya papahnya, mamahnya, atau kakaknya, atau siapapun yang ada di sebelah kalian. Penjara itu apa ya? Penjara itu tempat apa ya anak-anak? Nah, penjara adalah tempat untuk orang-orang jahat dihukum, atau tempat orang yang dijatuhi hukuman karena berbuat salah. Mereka menjalani hukuman di penjara supaya jera dan tidak berbuat salah lagi. Tuh, jadi orang-orang yang berbuat kesalahan, kalau kalian pernah lihat misalnya di TV, ditangkap polisi lalu dimasukkan ke dalam penjara. Nah, berbicara mengenai itu, ada kisah di Alkitab di mana ada orang yang tidak bersalah anak-anak, tetapi di penjara. Mereka dipenjara karena mengikut Tuhan Yesus. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah Paulus dan Silas. Paulus dan Silas, mereka sebenarnya tidak melakukan kejahatan atau kesalahan apapun. Tetapi karena ada orang-orang yang tidak suka kepada mereka, yang iri nih kepada Paulus dan Silas, maka orang-orang itu berusaha memenjarakan keduanya. Jadi waktu itu, di kisah itu, ada seorang perempuan yang memiliki roh tenung. Kemudian ia mencari murid Yesus. Nah, dengan pengetahuannya sebagai roh tenung atau sebagai dukun pada masa kini, nah ia mencoba menarik perhatian murid-murid Yesus. Namun dengan kuasa Tuhan yang lebih besar dari roh tenung, kedua murid Yesus itu mengusir roh tenung yang ada dalam diri perempuan itu. Nah, kebaikan hati Paulus dan Silas diartikan oleh secara lain dan merugikan mereka, khususnya mereka yang mengambil keuntungan dari perempuan itu. Nah, karena dengan dikeluarkannya roh tenung dari diri perempuan itu, ada beberapa orang yang tidak dapat keuangan lagi, nggak dapat uang, nggak dapat untung. Nah, kemudian orang-orang itu sepakat melaporkan bahwa Paulus dan Silas sebagai pengacau di daerah mereka. Nah, akhirnya Paulus dan Silas itu ditangkap karena dianggap membuat keributan. Mereka tidak hanya dipenjara, tetapi juga mengalami siksaan. Mereka diperlakukan tidak baik, disakiti dengan sengaja, bahkan dipermalukan dengan cara dilepas bajunya. Orang banyak itu mempermalukan Paulus dan Silas. Tapi kalian tahu anak-anak, Paulus dan Silas sama sekali tidak membalasnya. Paulus dan Silas sama sekali tidak membalas, bahkan tidak bersungut-sungut, nggak pakai ngambek mereka. Nah, dengan kuasa Tuhan yang ajaib, mereka dapat terlepas dari belenggu dan terali penjara. Nah, anak-anak, ketika Paulus dan Silas di penjara tuh yang Bu Vero sampaikan tadi, mereka tetap bersyukur, tidak bersedih dan tetap bergembira. Malahan mereka sangat suka menyanyi sebab hati mereka dipenuhi rasa syukur atas kasih Tuhan. Jadi nih anak-anak, meskipun mereka di penjara, tetapi hati mereka tetap bersukacita dan bersyukur. Mereka tidak menjadi murung, nggak cemberut. Coba kalau kalian lagi ngambek dihukum nih misalnya, kalian bahagia atau murung? Nah, si Paulus sama Silas ini tidak menjadi murung, tidak menjadi sedih ataupun marah kepada Tuhan.
Pernah nggak kalau kalian diberikan sesuatu yang tidak baik menurut kalian, kemudian kalian marah sama orang tua kalian atau marah kepada Tuhan? Nah, tapi Paulus dan Silas sama sekali tidak marah kepada Tuhan. Mereka juga tidak takut tinggal bersama orang-orang jahat di penjara. Paulus dan Silas selama di penjara senantiasa bernyanyi memuji Tuhan. Nah, seperti yang Bu Vero katakan tadi, mereka akhirnya bisa keluar. Itu kejadiannya. Jadi suatu ketika sementara mereka sedang menyanyi memuji Tuhan, tiba-tiba anak-anak terjadi gempa bumi. Pintu penjara yang tadinya terkunci, rantainya terlepas dan pintu pun terbuka. Nah, melihat kejadian itu kepala penjara menjadi takut. Nah, ia harus bertanggung jawab atas keadaan penjara. Dia berpikir, jangan-jangan ia sendiri akan dijatuhi hukuman karena orang-orang telah kabur mencari jalan keluar. Jadi kalau di penjara itu ada yang namanya kepala penjara. Dia tuh bertanggung jawab anak-anak supaya tahanan-tahanan di situ tidak lepas. Nah, tetapi Paulus segera mencegahnya. Paulus berkata bahwa para tawanan itu masih tetap berada di sana. Mereka tidak melarikan diri. Akhirnya kepala penjara tidak jadi bunuh diri, malah dia mendengarkan kabar keselamatan dari Paulus dan Silas. Bahkan semua keluarganya pun percaya dan mau menerima baptisan. Nah, Paulus dan Silas sangat bersuka cita. Jumlah orang percaya dan diselamatkan bertambah. Mereka makin suka menyanyi, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Jadi mereka yakin kemanapun dan dalam keadaan apapun Tuhan pasti menolong dan memberi kekuatan. Karena itu mereka patut bersyukur anak-anak dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, dari kisah hari ini, dari kisah pagi ini yang telah disampaikan mengenai Paulus dan Silas yang tetap bersuka cita, tetap bergembira meskipun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Bu Vero mau mengajak anak-anak semua untuk dimanapun kita berada, marilah kita senantiasa bersyukur, bersuka cita, memuji Tuhan. Karena kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan selalu setia menolong kita. Misalnya ketika kalian lagi sedih, lagi sendirian, lagi sakit, jangan lupa bersyukur, jangan lupa memuji nama Tuhan. Pasti kok Tuhan mendengarkan pujian anak-anak semua dan segera memberikan pertolongannya, memberikan hal yang menurut Tuhan adalah hal yang terbaik untuk anak-anak, untuk kita semua. Jadi kita mau sama-sama belajar untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan. Ya, itu adalah firman yang dapat Bu Vero sampaikan di pagi ini. Semoga melalui firman ini anak-anak dapat menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang senantiasa bersuka cita dan bersyukur dimanapun dan apapun keadaan yang sedang kalian hadapi. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang telah didengar boleh kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin ya. Oke, sekarang untuk menutup ibadah kita nyanyikan pujian yang mengatakan terima kasih Yesusku. Syukur
anak-anak, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur buat kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, di mana kami boleh beribadah memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih juga untuk kebenaran firman-Mu, mampukan anak-anak-Mu ya Tuhan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka Tuhan boleh menjadi terang, boleh menjadi garam dimanapun mereka berada. Pakai hidup mereka Tuhan, sejak dari sekarang mereka boleh menjadi alat-Mu dimanapun mereka berada, dan nama Tuhan dimuliakan atas kehidupan mereka. Bapa yang maha baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang akan belajar hari ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Tuhan boleh memberkati mereka ya Bapa, berikan mereka hikmat-Mu, berikan mereka kepintaran, kecerdasan yang hanya dari Engkau saja, sehingga setiap pelajaran yang mereka terima ya Bapa tidak berlalu begitu saja, tetapi itu boleh menjadi bekal mereka pada masa yang akan datang, bahkan apa yang menjadi cita-cita mereka, masa depan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan berkati, mampukan mereka Tuhan untuk boleh menggapainya. Tuhan yang boleh ikut campur tangan di dalam kehidupan mereka, di dalam masa depan mereka. Segala kuasa yang jahat, niat orang jahat, mara bahaya dan kecelakaan, Tuhan kiranya halaukan dari kehidupan kami. Kami aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Bahkan saat-saat ini virus corona yang sedang mewabah, kami memohon perlindungan Tuhan atas kami, biarlah kami boleh sehat selalu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga buat mama papa yang ada di rumah, orang tua, anak-anak yang ada yang ikut membimbing, mendidik anak-anak ini. Tuhan Yesus anugerahkan kasih sayang-Mu, anugerahkan Tuhan hikmat-Mu, anugerahkan kesehatan, kesabaran, biarlah mereka boleh membawa anak-anak ini juga seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Segala apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Segala apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang boleh membuka jalan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya, jalannya kegiatan belajar mengajar hari ini sekalipun hanya melalui jarak jauh. Hati kami percaya Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang akan menyertai. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami siap belajar, kami siap beraktivitas. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan anak-anak. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati ya. Tetap jaga kesehatan.